Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasalinda Dwi Fitisa. Saya dari kelas 2D4 Teknik Informatika A NRP 06. Di sini saya mau menjelaskan terkait dengan percobaan dari security. Yang pertama ada overview. Untuk pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Ji menyediakan beberapa fitur keamanan yaitu authentication, authorization, terus ada working with password, cryptography, terus ada view security, outline, best practice, lalu ada authentication-nya. Untuk authentication-nya adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Lalu authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi user, email, dan juga password. Pada Advanced Template secara default telah disertakan proses authentication untuk user login, sedangkan pada Base Template proses authentication hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di headcode pada model user. Proses authentication pada Advanced Template proses authentication melibatkan hal penting, yaitu mengatur komponen user pada aplikasi configuration, membuat atau menggunakan kelas user yang mengimplementasikan interface, yaitu G/web identity interface. Proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam bentuk nilai hash. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, yaitu ID, username. Ini di ID-nya yaitu user ID, untuk username-nya yaitu user identity username. Selanjutnya ada authentication event. Kelas web user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login atau logout. Event before login, event ini akan muncul pada awal proses. Di web user login, jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Event after login, event ini akan muncul setelah proses login berhasil. Lalu untuk event before logout, event ini akan muncul pada awal proses. Di web user logout, jika metode event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Untuk event after logout, event ini akan muncul setelah proses logout. Jadi hampir sama untuk login dan juga logoutnya. Misal Anda ingin melakukan audit data atau pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login, Anda dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lainnya di dalamnya. Selanjutnya ada authorization. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada Y2 ini authorization melibatkan komponen yaitu action control filter, role-based access control atau
RBEC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Untuk access control filternya yaitu merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai filter access control. Lalu AC bisa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action root yang ada di dalamnya. Untuk scriptnya bisa dilihat di samping ini. Untuk user G, web controller, lalu akses controllernya, public function behavior. Perhatikan di script di samping ini untuk property only berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Lalu untuk property di roles-nya berisi aturan yang akan diterapkan untuk tanda tanyanya ini sendiri. Ini merupakan role spesial yang berisi semua user yang belum login. Untuk add-nya ini merupakan role spesial yang berisi semua user yang telah login. Aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Oke. Lalu ada role-based action control dapat digunakan untuk pengolahan hak akses secara lebih komprehensif. Y2 mengimplementasikan RBEC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBEC ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah membangun data authorization untuk RBEC. Menggunakan RBEC untuk melakukan pengecekan hak akses dapat dilakukan di model, terus view maupun controller. Untuk konsep dasar RBEC-nya ini sendiri ada 3 komponen utamanya, ada role, permission, lalu ada rules, ada role, ada permission. Untuk role-nya digunakan untuk menentukan peran dari seorang user, contohnya itu admin, author, dan juga lain-lainnya. Role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain secara seorang user dapat di-assign atau satu role atau lebih. Untuk permission-nya merupakan hak untuk melakukan sesuatu, contohnya yaitu create post, update post, dan juga lain-lain. Untuk rule-nya merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah rule atau permission dapat digunakan oleh user. Untuk contohnya yaitu permission update post dapat memiliki role yang akan mengecek apakah user tersebut adalah user pembuat post yang akan diupdate. Jika menggunakan database manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data RBEC-nya, yaitu ada out item untuk menyimpan daftar item, role, permission, dan juga role-nya. Out item child untuk menyimpan data hubungan antar item, terus ada out assignment untuk menyimpan data hubungan antar user dan juga role. Lalu ada out role untuk menyimpan role-nya. Untuk role permission role pada gambar di samping ini ada 2 user, Jane dan juga John. 2 user, admin dan author. 3 permission, create, post, update, dan
update own post, serta satu rules other rules. Ini ada admin dan sebagainya. Dan juga authornya, ada update, update on, dan juga create post. Untuk Jane memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author. Jadi Jane ini memiliki role admin, sedangkan John ini memiliki role author. Lalu role admin memiliki permission update post dan role author di sini role admin memiliki permission di author dan juga update post. Semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role admin. Jadi semuanya yang berhubungan dengan author akan dimiliki juga dengan admin, oleh adminnya. Untuk role author memiliki permission, create post, dan juga update on post. Untuk author, sini juga bisa update post dan juga create post. Untuk permission update post dikenakan role author role. Untuk permission update on post hanya digunakan jika role author role bernilai true. Jadi jika bernilai false tidak. Bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SOL sudah cukup aman. Namun dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu BRC. Fungsinya yaitu crypt pada HTTP dapat digunakan untuk menggenerate nilai hash menggunakan algoritma RBC Crypt. Yi menyediakan helper apps get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Lalu untuk kriptografinya yaitu menggenerate data random. Untuk proses men-reset password via email, biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Lalu untuk script dan deskripsi, jika Anda ingin menyimpan data secara aman sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Lalu untuk mengkonfirmasi integritas data pada kondisi tertentu dan kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak. Contohnya seperti ini untuk generate random datanya. Untuk encryption dan juga description-nya. Lalu selanjutnya ada best practice. Basis principler, filter input dan escape output. Lalu ada overriding SQL injection dan juga lain sebagainya. Oke. Untuk perjawabannya sudah sampai best practice-nya ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video latihannya bisa dilihat di video latihan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.